Ya pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikabarkan telah memberikan restu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Capres 2024. Narasi ini pertama kali muncul dari mantan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo, walaupun pada akhirnya dibantah oleh yang bersangkutan serta tentunya dari pihak PDIP sendiri diwakili oleh Hasto Kristianto. Tapi bagaimana sebenarnya terkait dengan suara-suara yang ada dalam internal PDIP, kemudian tentunya arah dan juga haluan PDIP sendiri yang nantinya diprediksi akan bisa mengubah peta atau dinamika konstelasi politik jelang Pilpres 2024. Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama para narasumber yang sudah hadir via sambungan Zoom dalam MNC News Prime. Ada Ketua Teman Ganjar, Rinto Wardana, kemudian politisi PDIP Rifki Karsayuda, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mbak Fani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya ucapkan. Baik, sehat semuanya ya, sudah siap tentunya untuk membicarakan terkait dengan narasi yang sudah beredar cukup viral begitu, cukup sering dibicarakan oleh warganet khususnya yang akan menjadi calon pemilih dalam pemilu 2024 nanti. Saya ke Mas Rifki terlebih dahulu. Mas Rifki, kita tahu memang sudah dibantah oleh FX Hadi dan juga Pak FX Hadi dan juga Pak Hasto terkait dengan narasi yang sudah muncul. Tapi kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi sebenarnya kenapa dan juga bagaimana konstelasi dalam internal PDIP sendiri dalam memandang nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu calon presiden? Fani, kami ini dalam satu rampak barisan di PDI Perjuangan. Dan konstitusi kami, ADRT partai kami, sebagaimana keputusan Kongres kelima partai di Bali tahun 2019 yang lalu jelas memberikan mandat secara prerogatif kepada Ibu Ketua Umum terkait dengan pencalonan calon presiden dan wakil presiden, siapa orangnya, dengan siapa kami akan membangun kerjasama politik, dan kapan momentum akan diumumkan. Tentu kalau kita melihat ini secara normatif, kita tahu bahwa masih ada beberapa bulan waktu yang diberikan kepada partai-partai politik dan atau gabungan partai-partai politik untuk mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih ada beberapa bulan sampai dengan Oktober tahun 2023 ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan yang terjadi di PDI Perjuangan itu secara konsisten Ibu Ketua Umum tidak pernah menyampaikan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan kami tentu tidak pada tempatnya untuk bertanya-tanya apalagi memprovokasi Ibu Ketua Umum kami. Ibu Ketua Umum kami ini adalah Ketua Umum partai politik terlama di Indonesia. Beliau mengalami dinamika dari sekian orde baru, orde reformasi dan pasca reformasi sekarang ini. Beliau juga memiliki jejak rekam yang panjang secara politik. Karena itu cara berpikir beliau, kontemplasi politik yang beliau miliki, kedalaman pikiran dan momentum yang tepat, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum yang kami yakini pada waktunya nanti akan mengumumkan calon presiden dan wakil presiden yang tepat dan insya Allah akan memenangkan kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 yang akan datang. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Ibu Ketua Umum hanya pernah menyampaikan di dalam pidato politik beliau di HUT ke-50 partai bahwa PDI Perjuangan akan mencalonkan kader partai sendiri. Kami tidak akan mencalonkan kader partai lain, apalagi orang di luar partai. Dan itu adalah sikap ideologis dan platform politik PDI Perjuangan yang menghargai jerih payah partai, mohon maaf, kader dan petugas partai yang selama ini berjibaku di dalam berbagai macam penugasan, baik di legislatif maupun di eksekutif ataupun mereka yang selama ini ditugaskan di dalam struktur partai. Dan bagi PDI Perjuangan, kontestasi baik Pilpres, Pilkada maupun Pileg misalnya itu bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi soal bagaimana kami memenangkan keyakinan ideologi kami yang diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh Ibu Ketua Umum jika yang bersangkutan memimpin. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Oke, saya tidak akan mengatakan ini provokasi ya, tapi mungkin pembicaraan atau komunikasi begitu sudah tentunya
dilakukan Mas Rifki melihat kan penutupan atau nanti pengajuan nama capres ini kan bisa dibilang tidak ada waktu setengah tahun begitu. Tentunya ini juga menjadi pertimbangan sendiri bagi Ibu Ketua Umum untuk menentukan siapa-siapa saja atau katakanlah sudah mempertimbangkan nama-nama siapa saja yang bisa masuk bursa untuk diusung oleh PDIP atau partai sendiri. Gimana Mas? Yang paling tepat menjawab ya Ibu Ketua Umum, bukan saya atau para petugas Lama partai banget yang soalnya lain. Mas Rifki ditungguin. Saya kira ini Deklarasinya lama soal banget lama ini. atau sebentar ini kan hanya dikarenakan beberapa partai politik yang lain tidak sabar Oh, membangun kerjasama politik yang mereka sebut sebagai koalisi. oke. Bagi PDI Perjuangan juga istilah koalisi ini kerap kali menggelitik kami karena dalam konteks konstitusi kita yang menganut sistem presidensial murni, sesungguhnya kan kita tidak mengenal apa yang disebut dengan koalisi atau oposisi. Mhm. Koalisi itu dikenal dalam sistem parlementer untuk membentuk pemerintahan di mana kekuatan parlemen harus di atas 50%. Di dalam konteks politik kita kenal kerjasama politik. Nah, kerjasama politik itu bagi PDI Perjuangan sangat terbuka. Kami menganut platform politik gotong royong yang diajarkan oleh Bung Karno. Kami menyadari bahwa gotong royong untuk bangsa ini adalah keniscayaan. Mhm. Tetapi di atas semua itu, gotong royong politik, kerjasama politik harus dilandasi oleh ideologi politik yang jelas, ideologi politik yang sama. Dan karena itu PDI Perjuangan hanya mau membicarakan soal kerjasama politik jika kemudian platform ideologinya kira-kira sama dengan PDI Perjuangan. Itu satu. Yang kedua, pengalaman menunjukkan bahwa Ibu Ketua Umum 10 tahun yang lalu mengumumkan Pak Jokowi, kader kami sebagai calon presiden itu di detik-detik akhir. Apakah kemudian itu buruk? Ternyata tidak. Baik-baik saja. Kami memenangkan kontestasi Pilpres 2 kali dan hari ini baru beberapa hari yang lalu 76 hampir 77% responden menjawab puas dengan pemerintahan Pak Jokowi. Akseptabilitas Pak Jokowi begitu tinggi dan kalau kita bandingkan dengan presiden sebelumnya, Presiden SBY, 1,5 tahun sebelum mengakhiri masa jabatan, beliau waktu itu hanya memiliki akseptabilitas kurang dari 60%. Itu artinya pilihan politik Ibu Ketua Umum kami, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, 10 tahun yang lalu yang diberikan di detik-detik akhir itu berkesesuaian dengan keinginan dan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi Fani, ojo ke susu, seng sabar, ini bulan Ramadan, kata Mbak Puan, Ketua DPP bidang politik kami, kita fokus pada ibadah dulu lah. Urusan capres-cawapres nanti kita bicarakan setelah ibadah ini kita menangkan. Karena PDI Perjuangan meyakini kemenangan itu insya Allah kembali berpihak kepada kami. Soalnya di tengah ibadah pun juga masih ada safari atau silaturahmi politik begitu loh Mas Rifki. Jadi kan kita juga sebagai awak media Kan bukan PDI bertanya-tanya. Perjuangan, Fani. Iya, cuma PDI Perjuangan aja nih kayaknya yang belum bergerak seperti itu Mas Rifki. Baik, saya beralih ke Mas Rinto terlebih dahulu. Mas Rinto, itu tadi jawaban dari partai, tapi lagi-lagi kalau misalnya mengambil pepatah tidak ada asap kalau tidak ada api seperti itu. Itukah yang juga ditangkap oleh relawan Ganjar khususnya teman Ganjar gitu melihat bagaimana nama Pak Ganjar Pranowo lagi sering disebut-sebut lagi gitu terutama pasca polemik Piala Dunia U20 kemarin? Ya, terima kasih Mbak Fani. Kalau kami melihatnya ini ada satu nuansa baru ya pasca U20 kemarin ya. Di mana di satu sisi Pak Ganjar benar-benar habis-habisan ya. Dihabisi, dibantai lah di situ. Sampai ke titik nadir ya. Tetapi ya yang namanya perjuangan di dalam perpolitikan itu adalah hal yang wajar. Yang penting bagi kami sebagai relawan itu yang kami petik dari pengalaman kemarin itu adalah seorang pemimpin itu harus menunjukkan jati dirinya untuk berani mengambil satu keputusan besar di tengah dilema yang sangat merugikan dia. Itu. Jadi sebenarnya Pak Ganjar Pranowo bisa saja mengatakan bahwa dia tidak akan menanggapi hal itu, tidak akan memberikan statement. Tetapi nyatanya beliau itu memberikan statement yang benar-benar sangat menimbulkan polarisasi di lapangan sehingga bahkan mungkin ada pendukung-pendukung relawan-relawannya pun berbalik arah mendukung kandidat yang lain. Tetapi bagi Pak Ganjar Pranowo itu adalah sesuatu yang hal yang wajar saja dalam proses politik. Sehingga bagi Pak Ganjar Pranowo ya monggo kalau saya menunjukkan bahwa kepemimpinan saya seperti ini. Pertama-tama harus berani mengambil satu keputusan besar di tengah terjadinya dualisme
mendukung pro dan kontra atau bagaimana Pak Ganjar Pranowo bisa menunjukkan eksistensi seperti itu. Begitu Mbak Fani. Oke, walaupun elektabilitas Pak Ganjar sendiri ya lagi-lagi terdampak akibat ucapannya atau sikapnya dalam menyikapi Piala Dunia U20 kemarin, Mas Rinto. Iya, itu ya nggak ada masalah Mbak Fani, kan namanya politik kan bisa saja terjadi hal yang mungkin saya sebagai pendukung Pak Ganjar pun secara pribadi tidak menerima keputusan seperti itu. Tetapi saya melihat lebih ke kepentingan yang lebih besar, di mana keputusan yang diambil oleh Pak Ganjar Pranowo itu adalah keputusan yang tepat, di mana di satu sisi beliau menunjukkan bahwa dia bukan tipe calon pemimpin yang mengikuti arus. Dia berani mengambil sikap keputusan walaupun dia menyadari bahwa akan timbul pro dan kontra. Bahkan mungkin elektabilitas dan popularitasnya akan turun. Sehingga dia bahkan mengabaikan aspek popularitas dia hanya untuk mengambil satu keputusan yang besar, di mana itu adalah identitas yang bisa dia tawarkan kepada publik, dan publik bisa melihat karakter Pak Ganjar, bahwa Pak Ganjar itu bukan tipe calon pemimpin yang mengambil keuntungan di tengah sebuah dilema, di mana para calon pemimpin yang lain itu memilih diam, tetapi beliau memilih untuk berbicara, menyampaikan sikapnya, walaupun dia menyadari akan terjadi pro dan kontra. Begitu Mbak Fani. Oke, tapi tetap harus ada tindakan begitu kalau misalnya ingin mengembalikan elektabilitasnya ke posisi semula. Oke, tahan dulu mungkin Mas Rinto dan juga Mas Rifki. Saya masih ingin gali sedikit, tapi saya pengen tahu dari perspektifnya Mas Adi terlebih dahulu terkait dengan bagaimana Mas Adi melihat atau yang Mas Adi tangkap begitu dari dinamika saat ini. Menurut Anda, apakah ada memang sinyal-sinyal dari PDIP itu untuk mendukung Pak Ganjar atau salah satu nama lain mungkin? Iya, saya kira memang sebelum ada pengumuman resmi dari PDIP soal siapa yang akan maju Pilpres di 2024, maka selama itu juga semua yang muncul ke permukaan itu tidak lebih dari sekedar wacana, asumsi gitu, dan diskursus-diskursus yang agak sulit untuk diukur. Karena semua orang tahu bahwa the one and only, satu-satunya veto player yang bisa menentukan siapa yang bisa maju adalah Megawati Soekarno Putri, bukan yang lainnya. Tapi memang kalau kita mau jujur ya, pernyataan FX Rudi yang entah itu benar ataupun tidak, yang membocorkan secara halus bahwa PDIP sebenarnya sudah memutuskan kepada Ganjar misalnya, tentu menjadi ramai perbincangan. Karena selama ini tidak pernah ada orang yang berani secara terbuka, secara gamblang, secara belak-belakan menyebut gitu ya, ada bocoran yang kemudian itu dibantah misalnya oleh teman-teman PDI bahwa Ganjar sebenarnya sudah direstui, tinggal mengumumkan kira-kira kapan hari yang tepat gitu ya, secara definitif akan diputuskan sebagai calon resmi dari PDIP. Kan begitu Mbak Fani ya, kalau itu kita yang melihat dari jauh. Tapi yang kedua menurut saya kalau melihat tanda-tanda alam, memang nama Ganjar Pranowo itu semakin relevan dibicarakan dalam konteks Pilpres ya, mengingat begitu banyak nama-nama yang bermunculan belakangan itu adalah nama-nama besar yang memiliki elektabilitas yang juga tinggi. Sebut saja misalnya Poros Perubahan, itu ada nama Anies Baswedan yang saya kira memang surveinya masuk 3 besar. Bahkan muncul belakangan itu nama Prabowo Subianto yang kelihatan makin agresif, makin sure, yang mencoba untuk mengkapitalisasi posisinya yang selalu mendapatkan endorsement dari Jokowi untuk maju Pilpres. Itu adalah 2 nama besar yang saya kira perlu juga dilawan dengan nama besar dari PDIP. Kalau melihat dan mengacu pada hasil survei, maka Ganjarlah yang dianggap layak dan relevan untuk disanding-sandingkan, dan bahkan Ganjar dinilai bisa berpotensi ya, secara kompetitif bisa bersaing dengan nama-nama itu. Ini yang saya kira sebagai tanda-tanda alam bahwa nama Ganjar masuk dalam radar pencapresan itu semakin kuat, semakin menggelinding, dan bahkan mengerucut. Tapi itu tadi, tidak ada yang bisa memastikan bahwa Ganjar itu bisa mendapatkan tiket pencapresan sebelum ada pernyataan definitif dari Megawati Soekarno Putri. Saya kira elit-elit PDIP, kader-kader PDIP, siapapun itu dari berbagai kalangan, tidak mungkin ada yang berani menggaransi bahwa Ganjar misalnya secara definitif sudah mendapatkan dukungan politik. Tapi sekali lagi, seringkali bocoran-bocoran halus yang sampai ke publik itu tidak lahir dalam ruang hampa, Mbak Fani. Pasti ada pembicaraan-pembicaraan di warung kopi, gitu kan, di internal PDIP. Makanya sudah tadi mulai saya bilang bocor tidak ada halus asap kalau yang tidak ada sampai ke api, Mas Adi.
Dan sepertinya Pak Rudi FX itu tidak sabar untuk menyampaikan kabar baiknya kepada publik. Gitu ya Mas Rifki. Jadi ada obrolan-obrolan di warung kopi, kemudian bocor satu sama lain, didengar gitu dari mulut ke mulut. Biasanya kan kabar-kabar kan cepat menyebarnya ya karena dari mulut ke mulut itu. Tapi Mas Adi, tadi Mas Adi menarik bicara mengenai endorsement Jokowi gitu. Ketika kita melihat sebelumnya kan konstelasi bursa atau bakal calon presiden ini kan mengarah kedua nama begitu yang dikatakan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ada nama Pak Prabowo dan juga nama Pak Ganjar. Tapi tadi Mas Adi hanya menyebut Pak Prabowo gitu. Bagaimana posisi atau Mas Adi sendiri melihat pemposisian Pak Ganjar dengan Pak Jokowi saat ini? Apakah endorsement tersebut bisa dibilang relevan atau masih bisa dibilang relevan? Ya pada prinsipnya kalau kita melihat profil rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang cukup tinggi di atas rata-rata, maka petuah Jokowi, restu Jokowi, fatsun politik Jokowi itu akan berdampak secara signifikan. Itu dalam angka-angka statistik memang ada korelasi positif di mana dukungan positif yang diberikan oleh Jokowi kepada kandidat tertentu itu akan berdampak secara positif ya. Kalau kita melihat rata-rata, saya kira memang Jokowi sering memberikan endorsement dalam tanda kutip ke sejumlah nama. Saya kira bukan hanya kepada Prabowo, kadangkala misalnya ada Erick Thohir, kadang Sandi, kadang Erlangga Hartarto. Dan kita juga tahu sebelum itu semua terjadi, Ganjarlah satu-satunya nama yang sering kelihatan secara gestur politik didukung oleh Jokowi. Di atas segala-galanya Pak Ani, bahwa terlepas apapun Jokowi memberikan dukungan secara moral, secara politik yang lain, kita tidak bisa menutup mata. Jokowi itu adalah kader PDIP. Kalau bicara tentang skala prioritas dari sekian banyak nama di inner circle kekuasaan Jokowi, Ganjar Pranowo lah yang pastinya akan mendapatkan prioritas dukungan secara maksimal. Apapun judulnya, darah Jokowi itu adalah darah PDIP. Ideologi politik Jokowi itu adalah ideologi politik PDIP, bukan yang lainnya. Ganjar, PDIP, kemudian Jokowi adalah tiga serangkai yang menurut saya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Jadi yang lain itu sebenarnya hanya mengklaim dan mengkapitalisasi yang berharap akan mendapatkan tuah positif elektoral tentu saja yang bisa didapatkan dari kedekatannya dengan Jokowi. Tapi ingat, dari lubuk hati yang paling dalam dan pastinya nanti ketika PDIP sudah mengumumkan secara resmi capresnya, sebut saja misalnya Ganjar Pranowo, ataukah siapapun itu nanti, pastinya Jokowi akan berkampanye untuk memenangkan capres dari PDIP itu ya, bukan dari yang lainnya. Saya kira di situ memang. Apapun situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi begitu ya, karena ada beberapa narasi atau kemudian juga isu yang beredar gitu bahwa hubungan antara pemerintah kemudian juga PDIP dan juga tentunya ini menyasar nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo gitu yang terimbas akibat Piala Dunia U20, lagi-lagi soal Piala Dunia U20 tersebut Mas Adi. Iya, saya kira memang tidak ada yang bisa membantah bahwa seakan-akan ada kesan sedikit hubungan yang rada kurang oke antara Jokowi dengan Ganjar. Tapi kunjungan Jokowi yang beberapa hari ke Solo itu menjadi sinyalmen bahwa hubungan Jokowi dan Ganjar baik-baik saja. Bertemu beberapa hari, bahkan dalam beberapa kunjungan satu mobil, itu kan menjadi satu sinyalmen. Tidak ada keretakan-keretakan antara Jokowi dengan Ganjar Pranowo. Semuanya kembali normal, semua kembali stabil, semua kembali apa adanya. Kalau dilihat gesturnya, Jokowi cukup nyaman ketika bicara dengan Ganjar Pranowo. Jadi konteks U20 yang kemudian membuat Indonesia gagal sebagai tuan rumah, itu semakin tidak relevan untuk dibicarakan, untuk menghadap-hadapkan Jokowi dengan Ganjar. Saya membaca, semuanya sudah selesai. Jokowi sepertinya sudah kembali ke jalan yang benar, dalam tanda kutip, di mana sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan yang layak untuk dipertentangkan dengan PDIP, untuk dipertentangkan dengan Ganjar Pranowo. Karena itu tadi, darah Jokowi itu darah PDIP yang sama dengan darah politik yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Itu yang saya tangkap dari jauh ya. Baik. Nah, bicara mengenai Piala Dunia U20, nih ada pertanyaan atau lagi-lagi kabar simpang siur begitu Mas Rifki yang muncul di luar sana begitu, dan tentunya ini juga menarik telinga awak media begitu terkait dengan apakah ucapan atau sikap dari Ganjar Pranowo terkait dengan Piala Dunia U20 kemarin itu juga adalah salah satu bentuk untuk mengambil hati tanda kutip dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ya, lagi-lagi demi mensukseskan jalan masing-masing untuk Pilpres 2024. Tapi tahan dulu jawabannya Mas Rifki, Mas Rinto, dan juga Mas Adi. Kita jeda sesaat ya. Pemirsa, MNC News Prime masih akan kembali sesaat atau setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.